apa-apa nanti. Modelnya gitu. Ya mungkin kita butuh ini juga lah ya, ngikutin pola di Sanata Dharma itu. Jadi Ya. setiap materi yang dikasih kita bahas Nah, di luar jam kuliah. ya. Betul ya. Berarti kemarin itu Mas satu bahasan virtuality ya, buat minggu depan, pekan depan yang ngikutin tabel itu ya. Besok Mas Riki ya? Iya, saya Mas Ovan besok. Iya. Wes, udah belajar mesti nih. Udah bikin presentasi saya malah. Wah, mantap ya. Apa itu aja yang dibahas ya? Iya sih, boleh sih. Kita bahas itu aja. Kayaknya lebih menarik juga nih. Asik juga ini ya. Ya, sebelum diulas dengan Pak Nardi ya. Judulnya apa lagi Mas? Mas Riki judulnya apa? Kalau buku yang diminta dipelajari direkomendasi dari Pak Nardi itu saya bahasnya tentang How Do You Think with Video Games dari Ian Bagot gitu. Yang saya tangkap sih dari buku ini terkait dengan mikroekologi media gitu loh, atau ekologi media teman-teman. Jadi terkait dengan pendekatan media secara umum itu bagaimana teknologi ini yang berbeda cara kerjanya ataupun secara bersama-sama bisa menciptakan suatu bentuk lingkungan komunikasi dan untuk membuat suatu bentuk persepsi sih kalau yang saya lihat itu dari introducernya. Kemudian di situ juga ada banyak bab ya. Kemarin Pak Nardi kan meminta saya untuk memilih bab apa saja yang mendekati dengan penelitian gitu. Kurang lebih di situ ada 19 atau 20 bab kajian atau pokok bahasan dari terkait mikroekologi media ini. Saya hanya pakai 3 sih yang terkait dengan penelitian saya nanti gitu loh. Yang saya pakai kan karena penelitian saya itu video game ya. Mungkin di sini sama kayak Uda Nofri ataupun Mas Haris ya, karena sama-sama terkait dengan virtual ataupun digital ya. Kalau Uda Nofri itu kalau nggak salah IR ya, udah ya. Nggih, Mas. Nah, kalau Mas Haris itu kalau nggak salah itu video mapping ataupun hologram ya. Nah, di sini saya mengambilnya sih 3 ya. Yang pertama itu yang saya lihat karena di game itu ada musik gitu ya. Kemudian ada tekstur dan ada cara bekerjanya teknologi itu atau gameplay itu yang nantinya bisa membuat si pemain itu terbenam gitu loh, atau terbawa suasana dari game yang dimainkan. Seperti itu sih. Selebihnya nanti akan saya kaitin sama penelitian saya gitu loh. Kurang lebih kayak gitu sih teman-teman yang saya tangkap dari buku itu. Semacam ekologi media berarti Mas ya. Itu Ya. Mas. Buku Bunga Rampai Mas Riki. Atau satu penulis? Satu penulis Mas Ovan dari iya. Ian Bagot itu, tapi dia menjelaskan karena dia lebih fokus di video game itu ada beberapa unsur elemen atau media yang nantinya bisa menjadi satu kesatuan dalam package atau menghadirkan game itu Mas, dari branding, promosi, di situ juga dijelasin sih kalau saya baca gitu loh. Kemudian seni gitu. Kemudian ada lagi elektronikalnya dan sebagainya kayak gitu Mas Ovan. Iya. Jadi itu yang dimaksud dengan ekologinya ya Mas ya? Iya, jadi pendekatan teknologi yang saat ini bukan hanya sebagai rekreasi atau hiburan saja, tapi bisa membuat media ini lebih luas atau lebih kaya dan lebih relevan dengan dunia saat ini sih, mengikuti tren atau zaman saat ini, seperti itu sih Mas Bayu. Yang kalau yang saya tangkap ya. Gitu. Kan istilah ekologi sendiri kan dari biologi kan Mas ya? Iya. Nah itu kok ditransfer ke dalam wilayah media video game ini gimana itu Mas? Kalau yang saya tangkap pengertiannya sama kah atau? Kalau yang saya tangkap dari pengertian ini ekologi media ini atau mikroekologi media ini adalah pendekatan medianya Mas secara umum untuk memahami bagaimana sejumlah teknologi ini yang berbeda ataupun sama dapat menciptakan sesuatu, misalkan pola komunikasi, pola persepsi dan representasi, seperti itu sih Mas Bayu. Jadi banyak unsur elemen di video game gitu yang saya baca di buku itu yang menjadi satu kesatuan, sehingga nantinya
dapat ditemui atau dapat garis merah itu terkait dengan persepsi, komunikasi, dan bagaimana teknologi itu dapat mempengaruhi dunia kita saat ini. Seperti itu sih Mas Bayu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kayak perspektif strukturalisme berlaku ini ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Seperti itu Mas. Semangatnya masih strukturalis atau mungkin bisa jadi post ini ya, post strukturalisme ya. Karena di situ juga dibahas juga terkait dengan ini apa tuh performativitas. Permainan suatu bentuk realitas di situ Mas, dengan mereka atau membuat dunia baru, yaitu dunia virtual yang seperti Mas Nofri jelaskan kemarin gitu kan, kalau virtualisasi atau visual itu kan maya ya sifatnya. Nah ini dikaitkan ke situ juga bisa gitu loh. Jadi nanti sih mungkin yang akan saya teliti atau saya bahas juga nanti di perencanaan ini rencananya terkait dengan virtualitas, kemudian interaksi dan adanya immersion atau terbawa suasana atau persepsi atau pengalaman oleh si pemain, seperti itu sih. Jadi 3 pokok bahasan itu yang akan saya angkat nanti mungkin di penelitian saya. Nah, tapi kan saya nggak tahu masukan dari Pak Nardi seperti apa nanti, gitu loh. Kurang lebih teman-teman. Mas, yang ya, Mas Opan? Ada performativitas itu dalam termanya Austin atau bagaimana? Yang saya baca di sini performativitas itu terkait dengan suatu bentuk realitas Mas, yang diinteraksikan dengan dunia nyata Mas, dengan penggabungan komputerisasional gitu Mas. Jadi secara sengaja, jadi kayak membuat dunia kerja dunia baru gitu loh Mas, seperti itu. Jadi seolah-olah ada dunia baru yang kita di dalamnya itu terbenam atau ikut larut di situ gitu loh. Kurang lebih sih seperti itu yang saya tangkap. Ini juga yang terkait di bab ini juga kan terkait dengan work ya, teknologi dan gameplay permainan itu salah satu teknologinya itu ya VR gitu, virtual reality, yang bisa menerjemahkan performativitas itu Mas, yang nantinya si user atau si pemain itu merasakan interaksi dunia yang tidak nyata seolah-olah nyata, seperti itu Mas Sofan kurang lebih. Iya. Itu sih yang baru saya baca teman-teman dari 19 subsumber yang di buku tentang game ini, baru 3 yang kira-kira mendekati. Sebelumnya sih saya belum begitu baca gitu. Kalau nggak salah Pak Nardi sempat bilang yang persoalan performativitas itu terkait dengan konsepnya Richard Sennett gitu. Kalau di pertunjukan itu ada Mas performativitas Richard Sennett gitu. Jadi ada ruang di antara yang nyata gitu loh. Jadi ruangnya itu disebut ruang liminal gitu. Ya. Liminoid gitu. Betul sih Mas. Jadi, yang saya tangkap juga seperti itu Mas Bayu. Mungkin kalau ada referensi atau apa mungkin bisa Mas di-share. Iya, ada. Jadi memang ruang itu diambang lah, ruang ambang gitu. Jadi kalau orang mau tidur itu kayak mau menjelang tidur itu. Nah, itu tempatnya di situ, seperti itulah ruang liminal itu. Betul. Kayaknya dia ngambil konsep-konsep di Richard Sennett itu juga ya, sepertinya ini. Iya, karena kemarin saat pertemuan kedua, Pak Nardi juga menyarankan saya terkait dengan performativitas ini, Mas Bayu. Gitu. Jadi di buku itu kebetulan saya lihat juga ada di bab 18 atau 19 terakhir, ternyata memang ada di buku itu diterjemahkan atau dijelaskan. Itu sih, Mas. Menarik, Mas. Kurang lebih itu sih yang saya tangkap dari buku yang direkomendasikan Pak Nardi. Punya Mas Riki juga ya, semacam keramat gitu ya, yang memanggil roh-roh gitu. Nah ini yang sempat saya pengen tanyain juga sih sebenarnya nanti ke Pak Nardi, ada yang gitu loh kan, kalau yang namanya game atau apapun itu yang sifatnya kita seolah-olah membuat dunia yang baru gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya. Nah itu apakah masuk ke teorinya Plato gitu terkait imitasi gitu loh, mimise gitu. Yang kalau Plato itu kan yang saya tangkap ada ide dan ada duniawi gitu loh. Nah, apakah masuk itu? Nah mungkin ada masukan dari teman-teman atau gimana biar setidaknya, karena seni ini bagi saya baru ya, karena basic saya kan komunikasi dan DKV, jadi mungkin terkait dengan seni gitu, teori seni mungkin luarnya saja, saya tidak terlalu mendalami gitu loh. Mungkin ada tanggapan gitu. Wah, belum ya Mas, saya belum baca. Iya, masa hanya belum baca.
Ya. Tapi ini Mas, saya mau tanya Mas, Iya, Mas Sofri. apa namanya, sepengetahuan saya terkait ekologi kan ilmu lingkungan ya, berkaitan dengan Iya. lingkungan ya. Yang dimaksud dengan apa namanya, ekologi teknologi ya tadi ya Mas ya. Ya, ekologi media, Ekologi mikroekologi ya. media. Itu maksudnya gimana Mas? Media yang mengaitkan dengan isu lingkungan atau gimana itu yang di buku itu? Kalau yang saya tangkap di situ, dia jadi lebih fokusnya contoh-contohnya itu dari game justru Mas Nofri gitu loh. Ekologi yang ada dalam game, contohnya yang musik gitu ya. Di situ dijelaskan juga ada game Guitar Hero, mungkin teman-teman juga tahu ya, di mana tahun 2009 itu dilakukan penelitian, ternyata musik dari Guitar Hero ini mempengaruhi beberapa anak muda atau anak muda di US sana untuk memainkan alat musik nyatanya, seperti itu sih Mas. Jadi lebih ke ekologi dari media atau unsur elemen yang menunjang dari video game ini, Mas Nofri, seperti itu. Jadi ada musik, ada tekstur di situ, kemudian ada promosi, ada branding yang saya lihat ya di babnya, ada seni dan sebagainya. Seperti itu, Mas. Jadi output akhirnya itu adalah si video gamenya ini, Mas, gitu loh. Jadi bagaimana cara membuat suatu mikroekologi media dalam outputnya video game gitu sih Mas, kalau yang saya tangkap ya. Karena saya belum baca semua babnya Mas Nofri, seperti itu. Mas, Ya. ini kayaknya saya juga apa ya, pengen nanya gitu kan. Lagi mikir-mikir tentang penelitian kan jadinya kan. Saya kebayangnya kalau misalnya ngarahnya nanti ke apa namanya, ke video mapping gitu. Saya kemarin coba apa lihat-lihat contoh karya dari mahasiswa juga Mas gitu, untuk karyanya gitu. Nah di situ tuh ada bentuk apa ya, bentuk interaksinya itu, kalaupun nanti saya pakai interaksi gitu, apa luarannya tuh ada kayak apa, audio 8D kalau nggak salah ya Mas ya. Nah itu apakah itu bisa termasuk bagian dari apa ya, immersion tadi ya? Iya, immersion apa ya, terbawa suasana gitu ya. Iya. Karena emang ini kan Mas, saya juga belum terlalu dalamin gitu penelitiannya, karena saya kan kemarin emang apa ngejar belakangan gitu kan dari penelitian sebelumnya gitu. Saya masih nyari referensi yang pas gitu dengan itu. Nah, kalau skupnya itu gitu yang ditambahkan untuk apa namanya, untuk apa, interaktivitas itu masuk nggak Mas ya? Maksudnya ada interaksi di dalamnya. Iya. Apakah cakupannya bisa nggak ya? Apa kurang terlalu luas gitu? Masih meraba-raba. Pemahaman saya aja ya Mas Haris ya, yang tertulis di buku itu dituliskan gini Mas, musik dan game ini memiliki sifat dasar yang sama sebenarnya gitu ya. Keduanya dapat dimainkan, keduanya menawarkan pengalaman baik itu kepada pendengarnya atau pemainnya, yang nantinya itu bisa mempengaruhi dalam bentuk melodi ataupun ritme. Kalau misalnya dalam game kan genre saya game horror nih, berarti kan musik itu sangat mendukung yang dimana nanti akan memberikan suatu bentuk sensasi gitu loh terhadap pemainnya dalam memainkan game ini gitu. Jadi kalau menurut saya musik bagian dari bentuk interaktivitas yang di alam bawah sadarnya lah gitu Mas Haris, seperti itu. Kalau saya sih itu ya yang saya tangkap ya dari buku ini ya, di bab musik itu seperti itu. Siap. Mas Riki. Iya. Mas Riki nanti pakai metode apa tuh? Apanya Pak? Dalam penelitian ini? Metode penelitian udah ada gambaran? Nah ini yang masih saya bingung Mas, karena kemarin sempat pas saat interview tuh metode saya dihajar habis oleh Prof Burhan gitu loh. Nah ini mungkin nanti akan didiskusikan lagi juga ke depannya seperti apa. Karena menurut Prof Burhan waktu itu kurang tepat, tapi waktu interview saya sedikit dibantu oleh Mas Oce gitu. Mas Oce setidaknya memahami metode saya. Tadinya saya pakai ini Mas,
dengan menggunakan kualitatif dengan menggunakan teori reception analisisnya dari Stuart Hall. Mungkin Mas Yohanes paham ya terkait decoding dan encoding gitu ya dari Stuart Hall gitu ya, di mana ada pemaknaan dominan, negosiasi dan oposisi. Nah itu kemarin sama Prof Burhan itu dibantai habis gitu. Jadi ini saya masih nyari-nyari lagi yang kira-kira tepat seperti apa. Seperti itu. Jadi masukannya Prof Kalau- Burhan apa? Masukannya Apa? Masukannya Prof Burhan apa tanggapannya? Harus ini lagi lebih dalam lagi dan lebih dilihat lagi mau dibawa kemana gitu loh. Seperti itu, Daeng. Kalau Jadi kan pakai apa? etnografi virtual itu Nah, itu bisa juga sih etnografi virtual karena kan bagian dari yang saya tangkap ya dari culture studies juga ya. Karena culture studies itu kan ada etnografi, ada semiotika dan ada persepsi ya. Bang Yohanes gitu ya. Nah, jadi itu mungkin juga tapi saya harus ini lagi menggali lagi sebenarnya dari sayanya sendiri gitu, Bang Yohanes. Gitu. Mas Riki, Ya. Tanya Mas. Ya. Itu yang apa tadi itu? Ekologikal itu tadi. Yang terkait musik apakah di situ minjam gagasannya Gibson enggak ya? Ada tertulis itu enggak? Enggak sih Mas. Enggak ini ya? semang ini aja Mas, semang diarahkan sejarah awal musik itu awalnya untuk apa? Gitu loh Mas. Ya. Pertama kalau yang saya baca di bab musik itu awalnya itu untuk religius, kemudian akhirnya merunut ke media baru yaitu game yang sifatnya nanti bisa mempengaruhi dari si pemainnya dan dapat terbenam atau terlarut dari musik yang ada, ilustrasi musik yang ada di video game itu. Seperti itu sih Mas. Lebih sejarahnya aja. Dan beberapa contohnya itu memang contohnya dari games gitu Mas. Kalau yang musik itu contohnya tadi Guitar Hero itu yang dicontohkan dalam bukunya. Seperti itu. Kurang lebih itu sih teman-teman. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang sudah baca ya bisa diskusi juga gitu. Biasa juga nggak bingung. Belum baca juga sih. Karena cukup banyak babnya yang dikasih oleh Pak Nardi itu ya. Jadi saya belum sempat baca semuanya. Jadi ini yang perkiraan saya aja dulu. Tapi tergantung Pak Nardi nanti kan seperti apa masukan beliau. Seperti itu sih. Tapi Mas Riki, Ya, buku itu apakah bisa kita anggap sebagai aplikasi teknis dari gagasan virtualnya si Levi begitu atau bagaimana? Bisa Mas. Pertama memang nanti akan saya kaitkan dengan Levi pasti Mas, virtualitas. Nanti akan merujuk ke buku ini juga gitu loh Mas. Gitu loh. Seperti itu. Kalau pandangan saya, kalau yang saya lihat gitu ya, ini masih ada kaitannya gitu loh. Jadi kemarin yang udah Novi jelaskan itu membantu saya juga sih sebenarnya terkait penelitian yang akan saya buat ini. Walaupun memang saya pengkajian seni, tapi itu sepertinya akan masuk yang Levi itu Mas Sofwan. Seperti itu. Disebut eksplisit nggak di bukunya itu? Enggak Mas. Enggak ya? Enggak disebutkan secara eksplisit. Mantap. Kurang lebih itu teman-teman yang saya tangkap dari buku Ian Bagos terkait How Do You Think with Video Games. Kalau di bukunya ada di daftar isi ada prank itu maksudnya gimana Mas? Ada prank. Prank ini tadinya saya pengen masukkan juga Daeng gitu ya. Karena kan kalau yang sifatnya game horror itu pasti ada yang namanya jump scare ya. Kita main game pasti dikagetkan oleh sesuatu bentuk di situ. Nah, tapi saya baca lagi prank di buku itu lebih ke lelucon gitu loh. Lebih ke lelucon yang ditampilkan pada media game. Jadi menurut saya kurang tepat, tapi nggak tahu juga ya Pak Nardi punya pola pikir seperti apa, mungkin itu bisa dimasukkan juga sih nantinya gitu loh. Tapi saya belum tahu apakah itu bisa atau tidak. Tapi dari 3 yang saya pilih ini yaitu musik, tekstur, dan work atau bekerjanya teknologi dan gameplay ini, saya rasa ini bisa membantu penelitian saya ke depannya sih gitu loh.
menjadi rujukan atau referensi saya yang nantinya juga dikaitkan dengan virtualisasinya Levi seperti itu. Oh, jadi Mas Riki penelitiannya ke itu ya, yang video game yang dari Bandung itu ya? Iya, betul. Betul, yang Dread VR. Betul, Mas. Oh. Berarti kan sudah ada sumbernya dong ya, sumber utamanya sudah jelas. Sudah, Iya. sempat untuk wawancara awal saya sudah melakukan dengan si penciptanya Iya, minggu kreatornya. lalu. Orang dari Bandung nih. Kenapa nih? Halo, Mas Wisnu. Tapi kan saya nggak tahu juga nih teman-teman, apakah yang akan kita teliti ini bisa sampai dengan tahap disertasi atau tidak. Kadang kan ada 180 derajat, ada yang berubah juga. Itu yang kita harus ini sih wanti-wanti gitu. Iya. Tapi baiknya sih Mas, kalau udah kuat ya kita jadiin grand theory berdasarkan itu kan kita sudah diberi penguatan. Jadi memang kesempatan kita di 2 semester awal ini untuk memperkuat disertasi kita. Ya. Betul. Artinya, soalnya kan yang saya jadi kepikiran itu kan bagaimana saya harus membaca semua buku ini dan belum ada pengalaman sebelumnya ya, belum karena memang sih dulu sudah bertahun-tahun kuliah tentang seni dan semacamnya, udah sejarah dan sebagainya, kayaknya berat banget ya. Artinya dengan adanya teman-teman yang dibagi-bagi membaca buku ini kan itu semacam pengetahuan yang cepat terserap bagi kita sih. Jadi tadi ada Mas Riki udah baca itu, ada novel yang lalu juga ada gambaran lah gitu ya. Jadi bisa semacam kita ya saling penguatan ya dengan ya, artinya kalau grand teorinya ya artinya ada satu buku utama mungkin menjadi acuan, karena kan ada beberapa yang saya lihat ujian terbuka gitu kan referensi saya lihat mungkin ada 5 atau 6 paling banyak ya, ada satu yang utama, jadi mungkin ada argumen atau pendapat khusus. Nah ini yang saya tanyakan sih, gimana ya teman-teman, apakah kita sebatas mengerjakan penelitian, karena kan artinya begini ya, tingkatan kita kan di doktor ini mungkin yang menjadi apa sih yang membedakan dengan S1, S2, metode apa, temuan baru kita yang bisa ditemukan ya. Sih sempat ada teman-teman yang mungkin entah penciptaan atau pengkajian, jadi kadang-kadang terbuntunya di situ, apa hal yang baru, apakah kita harus menguji teori atau seperti mempertanyakan teori. Nah itu sih belum ada, kalau saya pribadi belum ada pengalaman menguji teori atau paling menggunakan teori, menggunakan yang nggak sampai menguji, karena kan kita sih belum sebagai pemikir juga, belum sebagai peneliti yang handal juga langsung menguji, atau mungkin ya itulah mungkin bagaimana caranya memperbanyak bacaan dengan waktu yang seperti ini ya. Udah ada Mas Wisnu ya, udah sambil ngajar kayaknya tadi. Mas Bayu kayaknya banyak bacaannya itu Mas. Ya, jurnal internasionalnya ya. Bacanya udah jurnal. Wah. Itu buat nakut-nakutin aja. Waduh. Buat nakut-nakutin aja. Ada bacanya bukan yang biasa-biasa lagi nih. Skopus. Saya mau nanya mungkin ke Mas Opan sama Mas Yoga ya. Itu yang terkait blended learning di ISI itu seperti apa ya konsepnya, Mas Opan atau Mas Yoga? Mungkin ada bocoran untuk kita-kita. Karena kan setidaknya saya harus, misalnya kalau misalnya jadi kan saya harus siapkan tempat di Jogja atau sit-in di situ, Mas. 1 November ya katanya. Kalau di S1 itu sudah ada SK luring itu sudah ada. Saya nggak tahu apakah SK itu hanya berlaku untuk S1 atau juga untuk yang mahasiswa pasca sarjana. Kalau yang S1 itu angkatan 2020 itu mulai minggu ini sudah bisa. Ada syaratnya minimal sudah vaksin 1 kali. Terus ya prokes begitu. Terus kalau yang angkatan 2021 itu 11 Oktober kalau nggak salah. Oh, masih bulan depan ya. Nah, cuman saya nggak tahu yang pasca sarjana itu apakah ngikut itu atau bagaimana, saya nggak tahu. Mungkin Mas Yoga ada informasi terbaru atau bagaimana?
terdengar? Jelas Mas. Kecil, Ya. kecil, agak kecil tapi. Halo? Ya, agak jauh, kesannya kayak jauh ya. Halo? Suara saya terdengar nggak? Terdengar, terdengar. Anu ya, ini apa namanya? Agak, Cuma kayak agak jauh, Mas. ya? Kayak jauh gitu. Nggak jauh ya? Masih sama ya, sama dengan Mas Opan. Artinya di S1 itu apa namanya itu di S1 itu memang yang luring itu dipilih yang berdomisili di Jogja dulu gitu. Ya, dan syarat-syaratnya adalah itu yang disampaikan Mas Opan bahwa mahasiswa harus sudah vaksin minimal 1 kali. Itu info yang saya tangkap seperti itu. Tapi juga sama artinya apakah SK atau keputusan atau apa hal seperti itu berlaku di pasca sarjana atau tidak, kita juga belum ada info tentang itu. Jadi seperti itu Mas Riki. Ya, Sama terima yang kasih, Jogen. sama yang luring itu untuk mata kuliah praktek. Ya. Jadi maksimal 25 orang satu kelas. Cuman kalau kita kan walaupun teori kan kurang dari 25. Iya, cuma 12. Fullnya Nggak ada. maksimal. Satu lusin. Nggak ada separuhnya. Nah, soalnya Mas itu kan juga ada formnya, Google Form. Itu kan ada isiannya. Kita harus ngupload vaksin 1, sertifikat Iya. vaksin 1, vaksin 2. Jadi kan Iya, minimal 2 kali vaksin. Sama surat izin orang tua, Mas. Nah, iya itu. bukan orang tua, keluarga, Mas. Keluarga. Surat izin keluarga, istri atau suaminya. Diizinin nggak ya? Itu formatnya apa, Mas? Ada di PDF ya, Ada formatnya di itu? Google Form. Ada di Google Form, Bang Yopi. Yang aku coba klik. Format surat izin itu ada? Oh, nggak ada formatnya, nggak ada. Ini mungkin semacam surat pernyataan aja sih. Ya, siapa tahu kan ada yang punya istri 2 gitu. Nah, ini yang Pak, 2 atau di mana channelnya? Ada channel yang Bikin 2, Bang. nggak merestui Dua-duanya ditinggalkan. harus ngizinin kayaknya, Bang. Waduh, Bang Yopi nih kayaknya 2 ya. Yang nanya gitu pasti 2 nih. Yang tanggungan negara yang mana nih? Saya kemarin mikirnya yang ada di dekat-dekat ya, yang berada di Jogja mungkin udah harus mewakili teman-teman atau bagaimana ya? Mendampingi Prof. Burhan mengajar atau gimana Mas Opan? Ya mungkin ya karakter dosen-dosen kita kan ada 3 orang itu ya, kita perlu menyesuaikan diri biar bisa dapat penilaian maksimal mungkin ya. Bagaimana kita menghadapi beliau-beliau yang mungkin kan kesukaannya yang kayak gimana atau mungkin kayak gimana ya. Kalau Mas Ovan, Prof. Burhan kadang juga ini ya, teman ada bilang sih kadang suka tiba-tiba kesel atau gimana gitu. Iya, ya ini moody ya. Ya, kadang-kadang enggak. Iya, moody. Kata Pak Burhan, jangan sampai nulis ngigo. Nulis ngigo. Tapi ada rencana ini nggak, Mas, teman-teman untuk ke Jogja ada nggak? Karena saya ada rencana sih, pengen tetap aja lah di Jogja, walaupun nggak masuk. Udah tugas belajar juga ya. Paling nggak bisa baca-baca inilah disertasinya ke perpus. Iya. Nah, saya jujur gagap sekali, Mas, karena saya dari penciptaan ya, dari S1, S2 itu penciptaan. Jadi masalah tulisan yang angkat tangan. Tapi ya mau gimana. Sudah berani masuk S3 ya. Iya. Berani ini ya, bertanggung jawab. Belajar banyak kan nanti sama Mas Bayu, Mas Ovan, dan Mas Riki dan lain-lain. Mohon bimbingannya ini, Mas. Purwokerto mah dekat ya, berapa jam sih dari ini ke Jogja? 4 jam, Mas. 4 jam. Ya. Kalau ngebut naik motor bisa 2 jam ya. Bisa nggak nyampe, Mas. Nah, efisiensi ya Mas ya.
Iya. Tapi kalau naik motor ngebut bisa nggak nyampe. Nggak nyampe, nyampe rumah sakit ini. Iya, saya sih pikir kemarin apakah ini yang dekat-dekat ya, terutama ini udah harus merapat. Kalau aku sih mungkin gambarannya mungkin awal tahun kali ya, karena ada saya sih masih kehitung masuk penelitian pengabdian, ada yang masih mau dituntaskan dulu sih, karena ikut PNBP. UTS itu Ya. ya. UTS-nya biasanya apa ya Mas ya untuk Ya. Pak Burhan dan teman-teman dan Pak dosen yang lain itu biasanya UTS-nya kayak gimana ya? Pak Nardi juga mungkin yang udah pernah kuliah sama Pak Burhan atau Pak Nardi, biar nanti kita juga bisa siap-siap jauh-jauh hari. Ya. Dulu tuh kalau Pak Nardi pernah ikut sit-in itu Mas. Ini ya Mas Bayu ya, dikasih pertanyaan ya Mas Bayu ya. Ya, ada UTS dan ada UAS juga kalau UTS itu paling pertanyaan lalu kita jawab 10 pertanyaan itu. Jadi macam esai gitu ya, panjang. Iya. Pembahasan. Dalam bentuk tulisan apa oral langsung, Mas? Tulisan. Itu UTS-nya yang 10 soal lalu kita jawab. Lalu kalau UAS-nya kita bikin esai atau bikin apa ya? Iya. Makalah lah gitu, Mas. Tapi terkait yang kita pelajari juga materinya, jadi mengomentari atau nge-review lagi sebetulnya. Mas Bayu dulu kelas apa ya Mas ya? Ada kelas teori budaya, pasca kolonial juga masuk, Catherine Bendel itu saya masuk juga. Iya. Yang sama Pak Nardi ya? Kajian Teori budaya. Teori budaya dulu. Beda ya Mas sama kajian budaya ya? Kayaknya beda. Teori culture studies ya mungkin ya sebenarnya memang pendekatannya culture studies ya, teori yang dipakai mulai dari Althusser, lalu hegemoni itu ya. Ya itu Mas, kita mesti sama-sama belajar lagi, jadi lebih betul. Kayaknya memang di S3 ini mulai ada niat mau belajar lagi. Kalau enggak kan selama ini kita ngajar aja kan kayak lupa gitu ya sama ternyata mesti ada yang lebih harus diseriusin gitu loh. Biasanya kayak kata dalam tempurung aja ya Mas ya. Iya. Udah ada Mas Tata juga nih, udah gabungnya. Mas Tata dari Sanata Dharma ya? Halo Mas Tata. Halo Mas Indra. Maaf, baru gabung, baru nyampe rumah nih. Terus nyalain handphone. Wah, mantap. Habis dari ini apa Mas? Baru mau. Gue dicari Januar loh. Iya, kirim foto kemarin. Jadi ada cerita terkait Mas Winta. Mas Winta tuh kalau di Pasca ngetiknya sambil tidur kata temanku. Program auto ya, auto. Sambil tidur aja bisa ngetik. Ngetik ya, apalagi kalau nggak tidur. Iya, kalau nggak tidur itu udah pasti ngetik Mas. Iya, apalagi tidur aja ngetik ya, luar biasa. Itu guyonan anak segitiga. Katanya Mas Tata udah kenal sama Mas Yusuf ya? Mas Yusuf. Kenal, dia juga adik kelas saya S1 kok. Wah, mantap nih. Tapi beda jurusan. Dia S2-nya di Australia ya Mas ya? Iya betul. Dia satunya dulu elektro, terus ke situnya ngambil apa ya, informatika atau apa, lupa. Atau S2. Kemarin waktu sempat chat sih katanya bilang temenan sama Mas Tata ya.
Ya ini barangan masuknya. Iya. Tadi Mas Tata kita udah sempat dari Mas Riki. Mas Riki menjelaskan persiapan buat Pak Nardi yang bukunya itu. Bukunya Bogos ya, Ian Bogos yang tentang video game Mas. Persiapan jadi tadi sempat ya gimana ya kita obrolin tentang persiapan buat Pak Nardi apa-apa gitu. Soalnya kan metode apa pembelajaran masing-masing dosen kita kan mungkin macam-macam ya. Atau Mas Winta udah pengalaman sama Pak Nardi gimana ya? Enggak, belum Mas. Saya belum tahu sama sekali kok. Makanya masih meraba-raba, bingung juga sih sebetulnya. Bingung juga. Yang kemarin kan ternyata per orang gitu ya mempresentasikan buku, malah ya memang sih tadi sempat Pak Nardi yang memulai menjelaskan, malah berangkat dari kitanya ya yang memantik diskusi gitu. Jujur kalau untuk yang S3 ini mau meraba-raba itu agak susah. Iya, betul. Masih ngawang-ngawang semua. Iya. Ngawang-ngawang. Ya. Apa ya? Ya enggak tahu mau belum. Cuman kalau aku sih sebetulnya lebih kepikiran kadang-kadang apa ya belajar misalnya belajar sejarah filsafat sumber itu terus nyari apa namanya sesuatu formalitasnya bukan formalitas tapi sesuatu bentuk formalnya misalnya mungkin kan memang kalau kayak Pak Burhan gitu ya kan memang kan stereotipnya kan sejarah gitu tapi kan ternyata kan itu sebetulnya bisa ditarik sedikit misalnya ke topik-topik punya kita gitu tentang misalnya berbicara tentang pendahuluan jadi bisa masuk di sana misalnya kayak gitu-gitu. Nah itu yang aku sih sebetulnya aku peta-petakan gitu sih Mas. Jadi misalnya kalau Pak Burhan cerita apa gitu tuh ini kalau di apa namanya untuk di topikku ya kira-kira berarti kita bicara tentang sejarah sosial kota misalnya kayak gitu-gitu. Karena kan saya ada kota Jogja misalnya gitu kan. Jadi bagaimana kemudian pergerakan sosial kota itu kemudian membentuk apa namanya pergerakannya misalnya antara kampung dengan pasar misalnya seperti itu. Nah itu kemudian aku mendekatinya dengan caranya yang dilihat Pak Burhan. Itu kayak gitu-gitu sih tak tulis tapi kalau kayak kemarin nama-nama gitu nggak pernah tak perhatiin sih. Kayak kemarin makanya aku salah nyebutin nama kayak gitu tuh nggak pernah tak perhatiin. Maksudnya saya nanti juga nggak ambil sejarah gitu kan, tapi kan cuma cara berpikirnya aja sih yang diambil. Nah aku gitu sih kemarin. Apa mungkin ya kita menggunakan pendekatan sejarah gitu kan, apalagi dua dosen udah Pak Margono sama Pak Burhan ya pendekatan sejarah. Iya, kalau di tempat aku sih naruhnya untuk latar belakang sih Mas, untuk latar belakang, untuk pengantar, betul. Iya, untuk menegaskan misalnya gitu, menegaskan tentang sebuah statement gitu-gitu sih. Soalnya kan untuk kita yang di tingkat S3 ini tanggung jawabnya atau ininya yang kita harus menguji teori atau mendapatkan berbagai macam perbandingan teori, kemudian kita menentukan bisa hibrid kah atau kita rekonstruksi atau semacam itu mungkin ya, ada kita bisa ya
atau bertransformasikah dari ya tadi teman-teman itu kan dari seni rupa Mas Nofri kemudian mau mengarahkan ke sifatnya virtual ya Pak Mas Wisnu juga kayak macam-macam gitu bisa mengubah mentransformasikan pengalamannya latar belakangnya kemudian dalam bentuk karena mungkin kita di DKV ya sudah menghubungkan bidang kita. Itu tuh kemarin saya sempat baca bukunya, kan kepo aja sih sama yang dijelasin sama Pak Burhan itu. Tapi terus baca bukunya siapa Sartono itu kan, itu ada sebuah statement menarik menurutku yang itu bisa jadi Diskusi Mas ya. jadi pemikiran kita bahwa ya memang pada level-level tertentu kan dia ngomong gini sebetulnya. Fakta-fakta itu tuh tidak boleh dukung teori, kan bingung ya. Tetapi atas fakta baru, teori yang tidak bisa menjelaskan fakta itu juga tidak boleh diikutin. Nah, dua statement itu kan sebetulnya terus kemudian memberikan gambaran kita bahwa ya itu penelitian kita tuh kayak gitu tuh loh sebetulnya secara formal, objek formalnya seperti itu. Artinya kita ngumpulin fakta-fakta dan kemudian mengemukakan teori baru gitulah atau kalau enggak ya sintesa baru lah gitu. Kalau itu bagus sih sebetulnya statement-statement kayak gitu tuh dan memberikan kita gambaran yang jelas sih. Makanya kemarin saya tuh kepo terus baca-baca bukunya Sartono itu. Mas Winter. Mas, saya mau nanya Mas, daripada diam-diam aja. Terkait dengan syarat kita ujian proposal itu kemarin di pas kuliah perdana itu apa ya Mas? Jurnal kan ya. Jurnal itu teragregasi Sinta atau ada standar agregasinya atau gimana ya? Kemarin saya nggak begitu jelas dengerin.
Ya itu saya tambah lagi Mas pertanyaannya. Ini sebetulnya sebelum kelayakan atau setelah sampai kelayakan juga masih boleh itu syarat jurnal. Mungkin ada yang tahu. Kalau yang untuk ujian proposal itu TOEFL ya Mas. Kalau untuk kelayakan ya kalau nggak salah ya jurnal ya. Yang saya nggak tahu. Karena kalau di kampus-kampus lain tuh kan ada yang standarnya internasional atau Scopus atau gimana. Nah itu kan perlu kita siapkan jauh-jauh hari. Tahu-tahu nanti syaratnya seperti itu ya lumayan. Karena kan nggak sebentar kalau untuk ngerjain hal-hal yang kayak gitu. Karena terbitnya lama sih. Belum revisinya. Iya. Nek seandainya diterima gitu. Enggak tahu kemarin apa Sinta berapa ya? Apa Ki berapa? Kayaknya nggak ada syarat itu deh Mas, mesti Sinta atau Q kuartil 1-2 itu. Sepertinya lah nggak ada Mas. Yang penting udah apa namanya terakreditasi itu kan bisa jadi Sinta 5 atau 6 juga boleh kayaknya. Kayaknya lah. Yang saya tangkap seperti itu. Soalnya kalau di tempatku sih udah cuma Sinta 5, ada jurnal prodi Sinta 5. Itu S3 Mas? Ya. Untuk S3 itu. Ya siapa aja sih enggak kalau kita di pasca enggak tahu ya pasti. Pasca itu kan menyediakan IJAS itu ya kalau nggak salah untuk internasional. Conference itu ya Mas ya. Apakah kita harus submit di situ atau boleh dari luar ya? Mungkin Pasca itu Sinta 3 kalau nggak salah. Aku ngecek kemarin Mas. Sinta ya 3 ya. Yang IJAS itu atau yang ada satu lagi apa Mas? Yang IJAS itu ya. Yang ICAS kalau nggak salah kemarin. Iya, ICAS. Ya, itu masih belum ya. jelas juga itu yang pasti TOEFL sih ya kalau ini ya. Yang apa? Yang kelayakan. Iya. Makanya kan takutnya kemarin sebelum masuk dikira udah minta TOEFL dulu kan. Padahal saya belum lulus ya. Jadi udah pada ngisi formulir itu ya? Yang untuk apa namanya? Kuliah hybrid ya? Hybrid apa sih ya? Belum, Mas. Belum ya? Belum. Iya gimana Sopan? belum aku dapat bingung ya. keluarga ya? Ora gitu. Belum dapat izin keluarga. Akui. Itu dia itu. Karena kalau tak kemarin kata angkatannya Namuri yang ikut sejarah apa ya dengan Pak Burhan yang sejarah seni itu. Waktu itu dia pernah di akhir semester ini apa namanya? Diminta tatap muka gitu. Dan ya kayak Pak Sofan bilang ya mut-mutan juga kali ya Mas. Tiba-tiba njaluk tatap muka ngono kan. Waduh. Erok ya. Tapi diisi belum mulai ya Mas ya? Tatap mukanya ya. Di S1. S1 tuh minggu ini sudah. Oh. Untuk yang angkatan 20. Oh iya. Cuman hanya untuk kelas praktek. Kelas praktek. Bukannya tanggal 27 kalau Mas. Kalau Novri udah pengen berangkat ke Jogja dia ini. Ya, 4 jam kok. Iya. 4 jam ya. Suasananya beda di Purwokerto sama di Jogja. Niat belajarnya lebih tinggi di Jogja kayaknya. Di Purwokerto ini susah. Purwokerto Mas. Pengennya ke Baturaden. Nah, aduh. Dikit-dikit gang sadar. PKKN di sana Mas. Ini udah selesai Mas. Ada sih aturannya tapi nggak berlaku lagi itulah. Jalannya udah pada dibuka semua. Tapi ya lumayan ngaruh ya Mas ya BKM-nya sampai nggak ada terdengar lagi di sini di Purwokerto untuk COVID-nya. Kan ini Mas
anggaran udah mau dihentikan, pengajuan klaim juga udah terlalu banyak tunggakan yang belum dibayarkan rumah sakit. Udah ya, udah bakalan menjadi penyakit biasa aja sih. Anggaran sudah habis juga. Yang jauh-jauh dulu nih Mas Indra, Mas Bayu, Mas Yohanes, gimana nih? Aku mungkin awal tahun, Mas. Mungkin. Nah, sepakat. Langsung aja sepakat. Ya. Baik, kita aja lah. Kalau vaksin kan udah toh? Udah vaksin. Udah, tapi masih sama, masih ada tanggungan sama kampus juga ini. Jadi ya, aku juga gitu ya. Ada penelitian pengabdian belum tuntas juga, harus apa? Ada seminar nasional, ada laporan. Malah ini juga belum melapor juga kalau saya sekolah, biar Serdos sama ini di pot Remun dihentikan. Bakalan ini sih. Nanti udah selesai dokter diminta kembali gitu. Iya, memang akan pengembalian, pasti akan pengembalian. Ya. Kalau saya per 17 September udah keluar surat tugas belajar. Oh iya. Berarti Mas Bang Yopi udah lektor gitu ya? Udah, jadi saya mau berangkat ke Jogja juga ya, nggak apa-apa lah. Bisa. Udah dapat izin keluarga juga ya? Kebetulan istri saya juga di UGM. Oh iya, cocok itu. Berangkat bareng. Iya dah. Mantap. Udah ada yang bantuin nulis juga dong ya? Iya, bantu lah. Mungkin Mbak Devi masih ngajar ya? Ya, tinggal Mbak Devi ya belum kedengaran. Kita lengkap nggak sih? 1, 2, 3, 4. 11, Mas. 11 ya? belum. Oh iya, betul. Di sana kan pagi toh. Sana pagi. Tidur pagi. Iya. Kalau saya sih Mas, kan ini untuk mempelajari materi-materi kita yang dominan bahasa Inggris itu kan akhirnya saya ini buka-buka di YouTube tentang metode-metode penelitian seni. Yang saya dapat sih tentang itu Mas, ada penelitian yang in art, riset in art, riset of art, dan riset on art ya, in art, riset in art yang dari untuk penciptaan itu bisa berlaku untuk kita juga sih, ada pendekatan pengkajian dan penciptaan. Boleh itu Mas dibagi ya. linknya. Ya. Boleh itu dibagi linknya. YouTube atau boleh saya coba share ya? Ada sih tak kopi-kopi di ini, cuma dengar-dengar terus catat. Boleh ya aku ini share screen. Ya soalnya baru mempelajari juga sih, baru coba. Ini ada linknya. Apa ini ada di Stack Copy? Kalau enggak di WA aja Mas linknya. Iya. WA bisa. Ya, betul. Ini sih, ini kan ya nanti aku kirim linknya. Cuma ini ada yang tak tulis, copy ke tak tulis ke PowerPoint. Mungkin coba saya share. Udah kelihatan ya Mas? Kelihatan. Ya, ini sih berangkat dari Borgdorf ya 2006, masih agak baru juga sih. Jadi intinya sih bisa untuk pengkajian dan penciptaan. Ya, kalau yang ke pengkajian ini yang dua ini, riset on art dengan riset of art. Kalau untuk kita yang penciptaan larinya ke sini, dari pendekatannya jadi melakukan penelitian untuk berkarya. Kalau yang ini yang riset on art itu yang ini ada pendekatannya bisa menggunakan objeknya seni tapi menggunakan pendekatan lain ya, misalnya ada sejarah, sosial, antropologi. Ya. Jadi menggunakan ilmu lain ya selain ini seni, menggunakan sosiologi, antropologi, psikologi dan semacam itu. Ada juga yang penelitian tentang karya seni, ya, dimensi sosialnya, kadar memperkarakan seni dari pandang ilmu lain. Jadinya ya
seni sebagai objek yang diriset, tapi menggunakan pendekatan teori dari bidang lain. Nah, kalau yang ya ini masih research on art, ya. Ya, kalau untuk yang of art, PLR itu practice led research ya? ya lead research. Iya. Ya, sama tadi. Ya. Yang ini ke penciptaannya, Mas. Jadi dari kitanya yang menciptakan. Jadi kita melakukan penelitian terus berkarya seni. Tapi kan melalui proses-proses yang secara strukturnya, proses itunya yang kita catatkan dan menghasilkan karya. Ya, aku kemarin pakai itu juga waktu pas proposal. Ya. PLR. PLR. Ya. Ini practice led research. Jadi proses kreatifnya dari kita sebagai seniman. Jadi akan melahirkan karya seni, menemukan ide, pengalaman, dan menentukan media, dan menentukan teknik. Ya. Jadi yang kita ceritakan itu awal proses membuat karya sampai selesai. Ya, outputnya riset in art, outputnya karya. Apa ada yang punya bukunya nggak sih? Ada. Saya ini Mas, saya punya PDF direktur Pasca ISI Solo, bagus penjelasannya terkait dengan praktis dari riset itu. Ya. Saya ada PDF-nya kalau Mas Indra mau. Ya, boleh Mas. Nanti link ini juga bisa saya share. Pak Guntur ya namanya, yang kemarin yang direktur Pasca Solo, sekarang baru yang kemarin itu lumayan enak bacanya. Karena bahasa Indonesia. Ya. Jadi ini sih yang saya cari-cari di YouTube ya. Mungkin bukunya ini belum ketemu juga sih, ada dari Borgdorf ini. Saya ada Mas Borgdorf. Ada ya? Ada. Oh iya, Mas Ovan. Ya. Boleh nanti dong, tak share ya. Bukunya yang mana sih bukunya? Bukan yang ini tadi ya? The Conflict of the Faculty kalau yang saya punya. Nggak tahu kalau ada buku lain ya. Oh. Ya. Berarti Mas Ovan pernah baca juga tentang ini ya? Pernah. Oh iya. Kalau saya sih sementara mungkin yang lebih bisa saya kerjakan ya mungkin pendekatannya aja sih, lebih ke of art-nya karena ada seniman aksara yang saya ingin ini larinya ke yang di tengah ini Mas. Research of art. Mana sih dari research of art. Nah, cuma pertanyaannya gini sih, apakah ini bisa untuk kita di S3 atau harus menguji berbagai macam teori tadi itu ya, atau gimana? Jadi ini macam ada ya berbasis pada praktik seni yang dilakukan orang lain. Mungkin macam bisa juga ya masuk Mas Riki ya. Mas Riki tadi game yang kita teliti gitu ya. Bisa kayaknya Mas. Ya, berbasis praktik seni yang dilakukan oleh orang lain. Mas, mungkin temuannya ada cara metodologi. Ikut ya Mas, ikut ngomong ya Mas. Ya silakan. Mas, mungkin kalau dilihat dari penekanan Pak Nardi dan yang lain-lain mungkin gitu sih. Persoalan mungkin persoalan teori atau metode itu bisa belakangan. Artinya kan dia melihat dulu ya waktu itu ya apa namanya persiapan problem kita siapa sih permasalahan kita itu di mana gitu. Lalu dia kasih buku teori untuk mendekatkan itu. Jadi memang intinya itu kalau di sini apapun bisa lah kalau menurut saya asal teori apapun bisa asal permasalahannya memang betul-betul menarik gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang kita kurang ini ya cermat ya. Kalau saya kan kemarin kan begitu juga kan sama Pak Nardi itu kan mental. Tapi yang saya kasih itu sebetulnya ini tulisan untuk beasiswa gitu ya. Yang skripsi yang disertasinya nggak saya ini kan.
permasalahan. Jadi Pak Nardi udah nangkapnya bahwa ini akan larinya ke persoalan pengelolaan seni gitu. Lebih tepatnya ini persoalan persoalan warisan budaya gitu. Nah, pengelolaan warisan budaya gitu, manajemen kelola. Sebetulnya iya gitu. Saya merasa juga tulisan ini kalau yang beasiswa ini artinya tulisan yang saya kasih ke Pak Nardi itu tulisan beasiswa maksudnya untuk diajukan ke beasiswa kan. Itu masuknya ke wilayah situ gitu. Pak Nardi nangkap gitu. Jadi artinya kalau untuk seni ini nggak masuk gitu. Nah, jadi persoalan lah yang masalah itu memang yang harus lebih ditekankan gitu. Kalau teori sih oke-oke saja asal kalau Pak Nardi kayaknya asal lebih modern gitu ya, asal nggak teori yang nggak kuno-kuno banget gitu. Ya, betul sih Mas Bayu ya. Mungkin sampai pemikiran saya hampir sama juga ya. Artinya Pak Nardi kan bilangnya kenapa kamu harus mengikuti orang banyak gitu. Kenapa kamu harus ya kalau kita beasiswa kan pasti mengajukan apa yang diperbuat untuk bangsa. Ya, iya. Kita lakukan untuk memberikan sumbangsi untuk bangsa Indonesia. Nah, itu kan sama juga sih. Samanya saja kemarin ngajuin beasiswa unggulan cuma nggak lolos karena katanya sih lebih tepat untuk bukan dosen gitu ya, bukan PNS, mungkin yang lebih ke masih berprestasi. Memang strategi kita berdasarkan ya udah ada calon-calon promotor kita juga kan yang mengajar. Jadi kalau memang teorinya udah kuat ya, grand teori yang udah apalagi disarankan oleh beliau yang kita pakai, berarti mungkin udah jalan mulus kita juga sih ya untuk melanjutkan terus proposal kita ya. Artinya dengan pendampingan kita ini, apalagi kalau misalnya kita jadiin kopromotor ya, kalau dosen luar yang kan dosen luar kan yang bakal jadi kopromotor, dosen dari isi yang promotor, yang macam kita jadikan kopro Pak Nardinya, kemudian Pak Burhan mungkin misalnya atau Pak Dwi atau gimana nanti jadi promotornya udah dapat itunya, apa baiknya kayak gitu aja sih ya. Soalnya kan ini kepikiran yang pengalaman-pengalaman mungkin senior kita yang kuliah gitu ya, karena terlalu banyak ngotot dan tidak mengikuti promotor, punya ide sendiri, punya idealisme sendiri, akhirnya kadang nggak tuntas juga sih. Cuma kan kalau kita mau jujuran ya, kalau terlalu aneh mungkin kita kan gimana bisa cepat selesai aja dulu kuliahnya. Mungkin kalau masalah penelitian idealisme ya kita bisa ajuin setelah kuliah atau kita lakukan penelitian mandiri mungkin kalau untuk membuat sejarah dalam hidup kita. Apa sih Justru ngomongnya? yang ditekankan di sini di S3 yang agak ideal ya, mesti yang ideal gitu. Kalau saya nangkapnya begitu, yang mesti betul-betul ideal gitu penelitian yang di S3 ini. Gitu. Ya, tapi mungkin kalau saya nangkap durasi juga nanti Mas ya. Ya bisa jadi kan persoalan konsekuensinya penelitian waktu ya, durasi penelitian. Ideal tapi ya juga ada manfaat praktisnya juga sih, ada sih. Ya, membentuk kita juga ya, kita menempa dengan mencari sumber-sumber yang ini jadi macam renungan aja gitu Mas. Ini sementara ini gitu dulu ya, atau balik lagi ke temanya Mas Riki. Halo, ya betul. Ya Mas Sofan. Oke, gimana? Tadi mau ngomong Mas Sofan, silakan. Enggak, maksudnya idenya Mas Bayu balik ke tema tadi juga monggo, saya juga ikut. Saya baca dikit lagi nih soalnya. Gimana? Enggak mau balik lagi kan? Atau silakan apa? Kita isi apa ini? Renungan masih isi refleksi filosofis atau apa? Filosofis memulai S3 nih. Atau Danofri ya boleh, kan kemarin belum tuntas, mungkin dijelaskan lagi juga. Kita belum tuntas ininya apa? Ya. Tentang virtualitas itu juga bagus juga kalau Danofri mau. Bentar Mas, tak coba lihat dulu. Atau punya ini, saya kebetulan dapat review bukunya.
Oh, ada Punya, reviewnya. Ya, boleh. punya Mas Riki. Oh, Boleh, Oh, itu, ya. Mas Bayu. Oh, boleh nggak? ya. Boleh, boleh, Mas. Ya. Silakan, Mas. Boleh, monggo Mas. Menarik ini punya Mas Novi ini. Mas Riki ini. Masih belum bisa share Mas ini Mas. Belum Mas Bayu. Belum bisa. Iya. Saya belum dapat izin. Coba jadi co-host. Oke, makasih Mas bisa. Sip. Masuk Mas. Sip. Nah, Mas Riki Iya, mestinya udah asik nih. Jadi saya download di apa itu tadi ya? Ya pokoknya. Nah, ini Mas, menarik banget Mas soalnya Mas. Jadi kalau dibaca itu sebetulnya ini sebagai metodologi loh. Pendekatan ekologinya dipakai gitu. Jadi bisa melihat secara luas ya Mas Riki ya. Iya, betul. Jadi dia sebetulnya ingin apa? Ingin melampaui selama ini perbincangan video game itu hanya sebatas apa tadi ya? Sebatas Hiburan aja. ya hiburan dan apa satu lagi Mas? Rekreasi. Iya tadi entertainment. Entertain ya. Iya entertain tadi mana ya Mas ya? Ini ya kan dalam ingin kurung menampilkan ya. Ya. Ya, Ini. Or escape. Entertainment, fantasi. fantasi or escape. Escape. Ya kan selama ini kan pembicaraannya hanya batas itu ya Mas ya, binary itu ya. Apa namanya? Serius sama komersial gitu. Nah, komersial itu masuk ke entertain, fantasi, escape gitu ya. Yang serius. Nah, itu yang menarik Mas. Jadi ada usaha untuk apa namanya melampaui itu gimana sebetulnya? Lewat pendekatan mikroekologi ini kan jadinya begitu. Jadi pembicaraan video game ini bisa melampaui hal-hal yang selama ini sering dibicarakan yaitu komersial dan serius gitu kan. Tapi melalui pendekatan mikroekologi inilah dia lebih bisa melampaui hal-hal itu gitu. Bisa pembicaranya bisa melampaui hal-hal itu. Nah, monggo dibaca lagi Mas. Saya baru baca-baca dikit. Mungkin bisa di-share Mas Bayu nanti, biar saya juga baca-baca lagi. Iya. Bayar apa Mas? Ada upahnya loh ini. Nanti ini bisa dipakai menjadi metode juga nantinya ya. Pendekatan yang saya pakai ya. Metodologi sebetulnya. Metodologi ya. Iya, cara untuk meneliti gitu kan. Jadi kalau saya pahami kan persoalan ekologi kan misalnya saya ada baca sedikit misalnya persoalan itu kan pasti ekosistem ya misalnya sawah gitu ya. Sawah itu kan ada dalam ekosistem sawah itu pasti ada tikus, ada padi, ada belalang begitu. Nah, artinya semuanya memiliki fungsi dan ini kan perspektifnya fungsional gitu ya, perspektif strukturalisme gitu Mas ya. Hilangan satu komponen kalau di sini bilang kan komponen aja kan bisa merusak ekosistem gitu. Nah, begitu pula dengan ketika kita mau memperbaiki satu komponen belum tentu komponen yang lain bisa ikut terbaiki juga. Misalnya kita ingin ngasih pupuk gitu kan ke padi gitu kan, belum tentu tanahnya jadi bagus juga, bisa jadi rusak. Nah itu kan pendekatan ekosistem itu kan seperti itu, atau ekologi itu seperti itu. Nah itu dipakai untuk memandang video game. Nah itu yang sepertinya menariknya di situ gitu. Apakah sub-sub judul yang ada di dalam buku itu komponen-komponen ekosistemnya, Mas? Iya, betul, Mas Bayu. Betul ya, Mas? Benar. Oh. Ada 19 atau 20 subjudul gitu.
Kalau saya lebih suka gini Mas, baca yang book review-nya itu loh, tapi di jurnal-jurnal internasional, makanya saya minta kemarin kan password. Oh, Jadi jadi lebih ada peer review-nya gitu Betul, lah. betul, betul. Ada review akademis ini sebetulnya. Asik, jadi kita lebih memahami dulu baru masuk ke bukunya kalau saya. Kadang-kadang nggak masuk ke bukunya juga. Oh enggak, teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyain ke Mas Riki itu. Istilah mikroekologi itu apa? Konsep, apa teori, atau bagaimana itu, Mas? Kalau saya lihatnya di sini sebuah analogi gitu, analogi dari ilmu biologi itu dipakai ke media apa namanya video game ini. Gitu. Video game itu ada hal-hal lain di sampingnya di sekelilingnya yang itu juga punya fungsi-fungsi gitu, punya fungsi untuk apa ya, membangun ekosistemnya supaya entah berkelanjutan entah apa nih. Tapi kalau saya melihatnya sebagai konsep pendekatan ini didekatkan dengan konsep mikroekologi. Mungkin Mas Riki yang udah tahu itu. Saya belum semuanya sih baca Mas Bayu ya, tapi memang hampir sama. Jadi di situ juga dijelaskan terkait dengan apa sih suatu bentuk sistem atau bagian-bagian atau yang disebut ekologi tadi yang Mas Bayu terangkan di bab situ memang menjelaskan tuh ada macam-macam, ada dari seni yang tadi saya jelaskan, kemudian dari elektronikanya, kemudian ada branding, promosi dan sebagainya. Itu merupakan jadi satu kesatuan ekologi di dalam video game yang tidak terpisahkan. Jadi sebenarnya seperti itu, atau pendekatan-pendekatannya seperti itu sih Mas Sofwan yang saya tangkap ya dari buku itu, karena cukup banyak juga, ada 19 atau 20 bab gitu. Kalau di sini sih apa yang reviewnya dari Mas Bayu ya, ini Bogos memperkirakan akan Ya, memprediksi. Memudar gamer, apa istilah gamer akan memudar seiring permainan itu menjadi aspek kehidupan sehari-hari yang sudah mainstream. Jadi udah nggak mungkin bakal nggak dianggap sebagai pengguna game karena udah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Iya, menjadi habit atau kebiasaan. Di situ juga dijelaskan, ada bab khusus di situ juga Mas Indra. Ya. Terkait habit itu. Kebiasaannya. Ini kan ada apa? Melintasi serangkaian batas disiplin dan budaya. Ya, ada. Mungkin jadi ada gambaran ya dari penggunaan ekosistem ini, lalu dia membuat kesimpulan bahwa gamer ini bakal memudar gitu ya, karena meningkatnya jadi mainstream atau habit. Itu gimana ya kita mikirin itunya, kaitannya itu loh, dari dia menganalisis komponen-komponen di dalam ekosistem itu, lalu nanti kesimpulannya adalah dia memprediksi bahwa istilah gamer itu akan hilang. Nah itu perlu juga kita kaitkan gimana itu caranya. Ada di halaman ini ya, halaman 150. Mas Riki. Ya. Ini kan kalau yang saya pahami ya, artinya ekologi itu kan bagian dari ekosistem. Kemudian kalau analogi tadi yang dipakai Mas Bayu dengan poin-poin, ada beberapa poin yang tadi di apa ya dalam kurung itu kan bagian dari ekologi yang kemudian ya disebut dengan mikroekologi lah. Kemudian dalam konteks habit, ini kan perilaku gamers ini kan bisa, saya nggak tahu apakah di dalam apa yang kemudian Mas Riki mau teliti itu ada tidak terkait dengan perbandingan perilaku gamers berdasarkan generasi. Jadi ada kan sekarang mulai dari apa yang dari generasi X, Y, Z dan seterusnya baby boomers semuanya pun apa melakukan ada habit-habit ke situ lah. Artinya ada tidak yang kemudian Mas Riki kaji terkait dengan habit generasi gitu Mas ya. Generasi itulah dalam konteks game ini.
Kalau yang saya rencanakan sih belum masuk ke generasinya, Bang Yopi gitu ya. Tapi yang saya rencanakan itu nanti terkait dengan misalkan orang Indonesia memainkan game ini seperti apa, orang luar seperti apa gitu loh, pemahamannya gitu loh. Jadi lebih ke situnya, belum ke generasinya. Jadi karena ini memang yang diangkat terkait dengan mitos ritual dari Indonesia itu sendiri, pasti kan pemahamannya berbeda penangkapannya. Jadi baru sampai situ, Bang Yofi, yang saya akan ajukan waktu itu. Oke, berarti lebih ke apa ya, habit-habit rujukan-rujukan culture lah yang kemudian mempengaruhi perilaku tersebut. Iya, baru ke situ. Sehingga kalau tadi ya mungkin saya sempat sebut yang tadi etnografi ya, dengan pendekatan etnografi, saya pikir ya mungkin kan bisa ya. itu. Ya, mungkin. Mas Riki. Ya. Apa itu? Ian ini tuh siapa penulisnya tadi? Ian Bagot. Ian Bagot ini kan ya. Dikelompokkan Pak Nardi di bawah tema virtualitas ya, Mas. Iya. Maksudnya begini, apakah dengan dia memunculkan gagasan mikroekologi itu bisa dilihat sebagai bentuk virtualisasi yang dia lakukan atas cara kita melihat itu game yang selama ini sudah dimaknai secara common sense begitu, Mas? Oke. Kalau yang saya pahami dari buku itu, Mas Okan gitu ya, dari Ian Bagot ini memang ingin mematahkan yang terkait tadi Mas Bayu juga jelaskan, di sini juga ada terkait video game itu hanya sifatnya komersil ataupun yang sifatnya yang entertainment, fantasi, dan escape itu, dia ingin mematahkan bahwa di video game ini memang ada sesuatu hal yang bisa nantinya mengubah dunia gitu ya, ke depannya gitu. Itu memang ada sedikit penjelasan di situ yang nantinya bahwa orang-orang ini akan terbenam atau terbawa dengan apa yang ada di video game ini gitu loh. Karena terkait dengan visual yang kemarin sempat dijelaskan oleh Mas Nofri gitu, itu masih ada kaitannya, Mas. Tapi memang tidak secara langsung dijelaskan di buku itu. Seperti itu sih, Mas, yang saya lihat. Mas, saya menanggapi ya, tadi Mas Bayu terkait dengan bahwa gamer ini jadi habit dan jadi biasa gitu. Itu kemarin saya keingat yang konsepnya deteritorisasi yang Deleuze itu, yang mengatakan itu kemarin ya, menunjukkan tindakan yang mapan sudah tidak mapan lagi. Itu jadi ini yang konsep yang dipinjam juga oleh Pierre Levy terkait dengan virtualisasi. Kenapa terjadi virtualisasi? Jadi yang kebiasaan yang pernah kita lakukan nanti akan jadi dan tidak akan mapan lagi, dan nanti akan berubah lagi, dan besok perubahan itu akan terjadi lagi seperti itu. Jadi kayak istilahnya ya, kalau dalam buku Deleuze itu apa ya, Mas ya, yang sirkuler gitu ya, siklus sirkuler. Siklus. Ya, jadi itu pasti akan terjadi. Nah, mungkin ada kaitannya juga sama yang dibahas Mas Riki ini terkait dengan yang di blog itu ya, yang jadi habit gitu ya. Jadi kalau di kemarin itu deteritorisasi itu, yang dimaksud dengan itu tuh bahwa satu tindakan yang sudah mapan itu akan berubah tidak mapan lagi, dan nanti akan sebaliknya dengan adanya virtualisasi itu yang mengupdate itu. Karena kan virtual itu sifatnya kemarin itu potensi itu, kekuatan atau potensi
yang selalu merubah itu. Jadi kayak siklus. Mungkin kayak gitu, Mas. Ya kaitannya mungkin atau dia mengambil Bill Levy tentang itu ya. Iya, betul. Soalnya ya ini kebetulan ya, saya dapat Delus dan baca teksnya itu berat sekali. Oh iya. Tapi untungnya kemarin pas Danofri bahas virtual lawan aktual itu ternyata paralel dengan gagasan deteritorialisasinya Delus begitu. Jadi baca dari teksnya Delus kok sulit sekali. Akhirnya ya mainannya menganalogikan kira-kira kalau di penjelasannya Danofri seperti itu. Jadi apa? Kayaknya terbantu dengan begitu. Jadi apa? Dan sepertinya kalau dari ulasan ini tuh kayaknya contoh konkretnya dalam ranah game kira-kira begitu ya. Contoh konkret dari apa itu? Ya, Mas, saya juga berpikiran seperti itu, Mas. Saya melihat ini. Iya. Kayaknya ini contoh dari realisasinya virtualisasi itu. Iya. Tapi Mas Riki ada contoh ininya enggak, Mas? Contoh teknis lah. Ya. Kalau teknisnya dalam game itu gimana? Kalau gagasan ini diaplikasikan yang berbeda dengan game dalam pengertian common sense. Dari teksnya ini, Ian siapa itu? Ian Bagot. Kalau secara teknis pengerjaannya, atau gimana Mas Sofan? Ya maksudnya produksi gamenya. Dia nyebut contoh konkret enggak di teksnya itu? Oke. Kalau contohnya itu dia banyak ya Mas. Setiap bab itu dicontohkan setiap berbeda game Mas. Jadi udah ada contoh-contohnya di situ. Gitu loh. Misalkan terkait prank itu dia menyontohkan diimplementasikan dalam bentuk game Super Mario. Kemudian yang musik tadi dicontohkan dengan implementasi game di Guitar Hero dan seterusnya. Itu banyak contoh yang memang diterapkan di buku itu, dijelaskan dengan dikaitkan dengan bab yang akan dibahas tiap babnya Mas, gitu loh. Sebelum sejarah awalnya, misalnya musik dia menjelaskan tuh dari sejarah awal musik itu awalnya untuk apa, kemudian baru beralih ke video game, kemudian contoh gamenya apa, kemudian efeknya kayak gimana, kayak gitu sih Mas Ovan. Jadi setiap bab itu berbeda-beda contohnya Mas. Gitu. Kalau kaitan antar subbab itu seperti apa Mas? Karena kan kalau subbab itu kita pahami sebagai apa namanya komponen ekosistem itu kan tadi ya. Itu bagaimana? Misalnya antara prank dengan musik itu ada nggak kaitannya? Karena gini Mas, di sini dia ada bahas tentang analisisnya menggunakan distinctive function. Jadi setiap komponen itu dilihat perbedaannya, atau komponen itu unsur ekosistem itu ya kayaknya. Dilihat perbedaannya perbedaan fungsinya gitu. Jadi cara menganalisisnya, kalau ini saya lihat ini model antropologi kognitif ini modelnya begini. Jadi dia melihat di dalam domain-domain atau dalam komponen itu kan ada unsurnya lagi kan. Lalu dilihat perbedaannya gitu. Dilihat perbedaannya ya untuk menemukan apa gitu ya. Saya juga masih bingung gitu. Kaitan antar komponen-komponen yang sebab tadi itu seperti apa Mas? Kalau yang saya tangkap ya, yang saya baca antar komponen itu tiap bab itu nanti ujung akhirnya itu gini Mas, bahwa memang tiap game ini tidak terlepaskan dari unsur-unsur tadi gitu loh, tiap-tiap komponen yang tadi gitu loh. Nah makanya game ini nantinya bisa membuat suatu bentuk ekosistem baru yang setidaknya bisa pada zaman saat ini media game ini memang apa ya, bisa kata-katanya bisa diterima bukan hanya sebagai sekedar hiburan saja semata, tapi bisa lebih dari itu, bisa mengkomunikasikan sesuatu dan sebagainya.
Kayak gitu sih Mas. Jadi saling terkait tiap unsurnya Mas. Kalau yang saya tangkap itu sih Mas. Tiap komponennya itu memang ada korelasinya, tapi memang dengan penerapan contoh-contoh yang berbeda gitu loh. Menjadi suatu bentuk ekosistem dalam pengembangan teknologi ke depannya dan seterusnya. Kayak gitu sih Mas. Ini juga pertanyaannya menarik ini. Apakah video game itu seni atau Nah, itu dijelaskan. sakitkan ya? Itu dijelaskan di bab pertama, Mas. Oh iya. Itu bab pertama justru. Ada perbedaan pendapat awalnya memang. Di situ dijelaskan juga tuh. Ini yang enek torture ini menarik, ini gimana Mas pembahasannya Mas? Dia apa itu, memberikan kesakitan apa? Seperti itu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Karena ada yang mengkritik game itu bukan bagian dari seni, tapi di buku Ian Bagos ini ingin menyatakan bahwa game itu bisa bagian dari seni gitu loh Mas. Intinya yang di bab seninya itu ada bab yang mengkhususkan art gitu Mas, di bab pertama itu kalau tidak salah. Karena saya tidak membaca keseluruhan, yang sekilas saja. Kalau di situ juga ada tadi sedikit saya baca ya tentang di Bogos ini ada antara game-game tradisional itu sebenarnya kan ada kayak farm, game-game di Facebook kayak farm gitu, malah mereka sebenarnya nggak begitu suka yang aliran tradisional, game-game tradisional dengan game yang bermuatan tradisional tapi sudah di game yang apa digital gitu ya. Sedikit ada perbedaan ini sih, perbedaan persepsi sebenarnya Mas Indra yang saya lihat di situ di buku itu antara game tradisional dengan yang saat ini gitu Mas, dengan penggunaan teknologinya, dengan komposisinya yang ada kayak gitu sih Mas. Mas, ini nanti kalau saya coba buka tadi Mas Riki, ini kan dua tujuan permasalahannya ada dua nih. Bagaimana mitos ritual pemanggilan roh yang tercipta pada game, kemudian representasinya ya, representasi mitos ritual. Yang mau saya tanyakan kemudian terkait dengan gamers ini nanti dalam penelitian yang nanti Mas Riki akan lakukan itu gimana? Apakah ada eksperimen kemudian mengkondisikan gamers ini dalam satu tempat, satu lokasi yang kemudian baru Mas Riki melihat habit atau fenomena dalam jangka waktu tertentu, gimana Mas? Kalau yang gamers ini rencananya Bang Yopi, saya akan melakukan FGD. Bang Yopi, FGD ini saya akan pilih dari komunitas, dari pelaku industri game itu sendiri, kemudian dari player yang memainkan. Nah, player yang memainkan ini rencananya memang ada yang dari lokal ataupun yang internasional. Nah, tapi untuk yang ke situ belum saya dapatkan untuk narasumber yang internasionalnya, hanya baru pelaku industri, kemudian komunitasnya, kemudian gamer lokal, Bang Yopi, beserta pencipta atau pembuat game ini, seperti itu. Jadi saya tidak mengkondisikan, tapi justru saya akan melakukan FGD di mana orang-orang tersebut sudah pernah memainkan dan sudah pernah terlibat gitu loh, Bang Yopi, seperti itu. Berarti kurang lebih
nanti outputnya akan ada dari dua permasalahan tersebut, mitos, representasi baik gamers lokal maupun gamers luar gitu, seperti itu kurang lebih Mas ya. Iya, kurang lebih seperti itu untuk yang permasalahan nomor 2, sensasi setelah memainkan game ini, Bang Yopi. Kalau yang pertanyaan pertama kan memang saya ingin melihat kenapa terjadinya mitos ritual ini di game ini oleh penciptanya gitu. Ada apa sih gitu loh. Nah, seperti itu Bang Yopi. Oke. Kalau saya melihatnya ya ini terkait dengan apa ya materi atau referensi-referensi buku yang diberikan oleh Pak Nardi. Kemudian tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Tata, saya pikir ya semuanya tentunya berangkat dari sejarah. Kemudian referensi buku ini kadang-kadang maksudnya dalam tanda petik kalau saya pribadi ya, ini hanya semacam guideline saja. Kita jangan terjebak dalam teks-teks narasi yang ada dalam ini, artinya ini hanya sebagai pengantar guideline kita untuk kemudian kita coba untuk menyesuaikan dengan konteks penelitian kita. Karena kalau Mas Bayu juga pasti sudah baca lah. Kalau yang buku referensi yang saya dan Mas Bayu harus baca terkait dengan kolonialisme dan postkolonialisme itu kan lebih banyak terkait dengan kritik-kritik sastra. Jadi saya pikir dalam konteks ini ya kita ambil benang merahnya saja lah, terkait dengan berbagai macam referensi teks yang diberikan Pak Nardi. Artinya kalau memang mau di breakdown satu persatu sesuai dengan apa yang tadi itu ya kita nanti kelimpungan sendiri kalau menurut saya ya. Artinya ya mungkin beberapa poin bisa diambil intisarinya yang kemudian kita coba letakkan dalam konteks sesuai dengan penelitian kita. Itu aja sih kalau saya. Ya Mas, artinya kan juga ada masanya kita harus menjauhkan konsep-konsep ini ketika penelitian ya. Tapi juga perlu juga buat kerangka bagaimana mungkin ini bisa juga dipakai buat kerangka menemukan permasalahan yang lebih aktual gitu ya. Ya Mas Riki ya mungkin bisa loh kalau saya. Betul bisa Mas mungkin. Tapi nanti kan tergantung ke depannya seperti apa gitu. Tadi kan saya sempat bilang apakah ada perubahan nanti ke depannya dan sebagainya. Dan saya setuju dengan pendapat Bang Yopi gitu loh. Paham. Seperti itu. Jadi kalau yang saya pahami kan deduktif kan, kalau kualitatif. Jadi berangkat dari grand teori lah. Teori-teori yang sudah mapan, yang sudah pernah diuji cobakan pada penelitian-penelitian yang kemudian sudah terbukti lah. Kalau dalam konteks apakah ada kebaruan dalam seperti yang tadi Daeng sampaikan, harus kita menemukan atau menghasilkan satu teori baru, saya pikir semuanya pasti berarah ke situ untuk kualifikasi dokter. Tapi berangkat dari kata deduktif yang menurut saya ada grand teori, ada teori seperti yang diarahkan Pak Prof. Burhan ya kurang lebih seperti itulah. Artinya ada teori-teori yang ya berangkat dari teori sebetulnya kalau untuk kualitatif berangkat dari teori, kemudian yang pasti ya teori-teori itu kan sudah diaplikasikan sebagai visualis untuk dibantu dengan metode sebagai visualis untuk mengkaji berbagai macam permasalahan atau topik penelitian. Tapi ya kalau yang saya tangkap dari materinya siapa Pak Margono kemarin kalau nggak salah. Ya ada juga bisa berangkat seperti yang tadi Mas Bayu sampaikan, bisa berangkat dari tidak harus dari teori, tapi bisa juga dari grand teorinya seperti apa, sebagai itu baru kita masuk seperti itu.
Nanti saya bagi ya Mas ya ini. Siap, Mas Bayu. Jangan lupa lah. Oke. Saya pun kemarin dihajar Prof. Johan tuh pas wawancara. Wah, berarti sama semua dong nih. Saya sumber buku metodologinya pakai Moleong. Apa S3 masih pakai Moleong? Tapi selain Mas Bayu atau Mas Yoga, Mas Ovan, selain Pak Sunardi untuk kopromotor nih kira-kira siapa lagi, Mas? Kalau dari luar sih pengalaman dulu ya memang yang banyak Mas, teman-teman dari Sadar ya, Romo Banar, Pak Pratik, terus dari UGM beberapa, Pak Lono biasanya, Pak Lono Simatupang, terus kayak siapa ya, itu sih yang sering dipakai kalau dari luar. Geng Sanata Dharma sama UGM biasanya untuk kopromotor. Kalau promotor orang dalam. Berarti kita promotor kan cuma 2 ya, Prof. Agus, Prof. Buran sama Prof. Dwi ya? Ya untuk yang seni rupa, kalau yang musik untuk itu, seni rupa, maaf. Ya, kalau Lupa yang Prof. Di. musik itu Pak Johan, Pak Bramantyo, ya. Pak Victor sudah purna tugas kayaknya. Pak Victor itu sudah. Oke, ini saya stop ya, nanti saya bagi. Mungkin selanjutnya besok apa kalau kita bahas. Deng, bahas apa, Deng? Ya, sempat sih kemarin kan sempat mau ngajakin Irfan Palipui. Cuma beliau memang lagi pas setelah studi banyak udah mulai aktif dan terutama katanya banyak ini program-program Merdeka Belajar, dia sebagai penanggung jawab. Jadi mungkin teman-teman ada juga calon-calon narasumber atau gimana. Kemarin dari Irfan Palipui usulnya mungkin bagus juga kalau misalnya ada salah satu proposal yang dibahas, kemudian paling sih menjadi penanggap gitu. Jadi bukan dia menjadi pemateri, cuma menanggapi, mungkin kayak tadi ya ada Mas Vicky menyampaikan ide-idenya tentang proposalnya, kemudian ada ditanggapi sebagai penanggap sih. Jadi itu kayak gitu. Ya, jadi perannya bukan sebagai pemateri, bukan yang memberikan, ini cuma menanggapi ya, sebagai penanggap gitu. Kalau yang itu sih ada satu dosen dari UNM yang alumni pengkajian seni rupa dari UGM juga ya, Bang Yopi. Ada juga mungkin nggak tahu sih kalau untuk mengajak yang seperti itu mungkin saya sih paling yang dekat-dekat dengan kita, yang akrab, yang lebih mudah diajak. Kalau yang beliau-beliau yang sudah jam terbangnya sibuk atau gimana ya mungkin perlu pendekatan khusus atau mungkin udah akrab dengan beliau mungkin lebih mudah. Atau mungkin teman-teman idenya untuk minggu depan ini kan kita baru pertama memulai. Jadi mungkin sekaligus kita membicarakan apa-apa yang kita lakukan dalam seminggu ini, terus cerita tentangnya. Paling sih ruang berbagi juga. Kalau mungkin ada yang mau diajakin sebagai penanggap ya silakan aja teman-teman. Ada idenya Mas Sofan atau dari isi mungkin ada teman-teman letting atau senior yang bisa gampang kita ini tukar pikiran lah. Ini ada chat ya, ada tentang filsafat ilmu nih.
penting sih itu filsafat ilmu. Cuman bakal apa ya, bakal banyak ini kita ke belakang lagi, artinya kan pernah belajar epistemologi tentang bagaimana pengetahuan itu mencari kebenaran kan istilahnya. Iya. Iya. Hmm, Iya. Artinya Mencari kita tahu. akan ke belakang lagi gitu. Akan ke belakang lagi, jadi waktunya nggak cukup 1 tahun untuk teori aja, bisa jadi 2 tahun. Kayaknya memang Mas metode pembelajaran di pasca isi ya mungkin pengen dirombak ya. Artinya Iya. dari Pak Nardi sendiri kan udah bilang saya kan nggak pernah ngajar kayak gini. Sebelumnya enggak seperti model kayak gini. Dia bukan dari dari dianya dulu sebagai pemateri ya. Kalau sekarang kan pendekatannya dari kita, berangkat dari mahasiswanya. Apa yang dikerjakan mungkin salah satu strategi mempercepat studi juga kali ya. Jadi mungkin karena pelajaran yang kemarin-kemarin yang terlalu lama, nggak selesai bertahun-tahun gitu kan. Jadi memang dari awal udah kita di push di proposalnya udah didampingi mencari apa penguatan teorinya. Ya gitu Mas Sofan kali Selain ya, mungkin selain mempercepat studi, satu lagi ya. membuat disertasi itu berkualitas, mungkin itu. Betul. Jadi waktu yang singkat ini ya sisanya untuk riset aja, lebih diperbanyak itu. Mungkin itu ada doa. Mas Alvan tuh pasti lebih tahu karena suka ngomong sama Pak Johan tuh. Ya. Kalau sih Mas, Pak Narti memang dari dulu begitu ya. Jadi kita yang dipus aktif, beliaunya mancing. Nah, saya jadi ini sekalian menanggapi Bang Yohanes tadi itu tentang literatur ini. Jadi kalau sempat saya tangkap obrolan dengan Pak Johan, kan sebelum era sekarang dulu tuh Pak Johan direktur. Termasuk yang narik Pak Nardi ke Pasca kan juga beliau. Nah itu begini, grand design-nya kira-kira begini. Jadi output doktoral itu adalah kajian yang sifatnya transdisiplin. Nah, kita sebagai praktisi itu punya pengalaman empiris terkait topik yang kita angkat. Nah, cuman ketransdisiplinan kita atas kajian yang kita lakukan itu bisa dilihat dari perspektif yang lebih general di bawah payung filsafat gitu. Jadi sebenarnya ya siapapun dari kita kalau bicara seni rupa, desain, musik atau tari, secara teknis dianggap sudah menguasai itu, sudah selesai dengan itu. Dan kalau kita mau berbicara topik itu, penguatan argumennya adalah lewat teori-teori kritis itu. Jadi pemberian bekal semacam kalau dalam kasus saya Mas Yoga dikasih Delus misalkan begitu, itu semacam pengayaan perspektif sifatnya kalau yang saya tangkap begitu. Jadi di luar apa yang kita ketahui secara teknis, kita juga bisa ngomong secara abstraktif gitu loh kira-kira penempatan apanya itu yang saya tangkap begitu. Karena kalau kembali ke teknis kan sebenarnya sudah tuntas, artinya kita semua sudah melakukan itu begitu. Sudah dalam kapasitas sudah tuntas dengan teknis. Jadi terus yang kedua, melihat permasalahan itu juga lebih istilahnya ya. Lebih enggak common sense begitu loh. Jadi bisa meneropong dari perspektif yang mungkin tidak banyak disadari orang kira-kira begitu. Sehingga kalaupun ada jawaban atas pertanyaan itu jadi sumbangan yang nggak common sense juga, artinya ada pemahaman baru yang mungkin selama ini tidak dipahami praktisi-praktisi. Kira-kira sih seperti itu. Betul, Mas. Grand design-nya begitu. Artinya jawaban-jawaban yang nggak common sense itu kan hanya bisa didapat ketika kita menggunakan teori-teori yang
kritis kan. Iya. Betul ya. Betul. Nah, yang jadi masalah kita itu kan tidak terbiasa dengan teks-teks yang begitu. Tidak terbiasa dengan teks-teks yang seperti itu. Jadinya ya agak kesulitan. Makanya apa istilahnya? Kalau bisa di masing-masing dari kita yang berusaha memahami teks yang sudah diberikan itu coba disinkronisasi dengan pemahaman teman-teman lainnya kira-kira. Tak pikir dalam kasusku misalkan Delus itu akan terbantu lewat penjelasannya Danofri atau penjelasannya Mas Ridi misalkan begitu. Karena termanya sama-sama berbicara ranah posmo lah ya. Membaca objek dari perspektif postmodernisme gitu. Itu sih yang kalau saya tangkap ya. Ya, kayaknya menarik banget ya. Nah, udah nggak kerasa udah 2 jam. Ya, mungkin ya bisa ini kan juga sambil ini Mas ya, kita rekam. Jadi nanti kalau mau didengar lagi ditaruh di Google Drive. Oh, sebelum lupa tuh itu Mas Wisnu itu ada promosi doktornya di ISI Surakarta tuh, Mas Punimin mungkin udah nonton belum? Iya, yang apa film itu ya? Yang tentang itu dia landmark juga tuh Mas. Garuda itu bukan ya? Apa judulnya? Ranang kan, Mas Ranang bukan sih itu? Mas Punimin, Aris Budiman, Aris Budi, Arwanto. Oh, beda. Oh, ini yang di grup ya. Judulnya Monumen Kreweng, Identitas Kultural sebagai Landmark Wisata. Kajian itu Mas ya? Kajian. Iya, pengkajian. Baru 20 September kemarin promosinya. Kajian apa penciptaan, Mas? Pengkajian. Oh, penciptaan, sorry. Ya, saya ini sempat baca disertasinya dia. Betul. Tapi dia hanya dalam bentuk desain ya, nggak sampai diterapkan. Udah dapat disertasinya udah. Tapi ini ya lewat orang dalam ya, aku nggak enak bagiin ya. Mantap. Kebetulan yang tapi nggak etis juga dia ngomong. Mas Bayu itu tadi dapat review-review kayak gitu di mana ya Mas ya? Mana Mas Bayu? Di Sage tadi Mas. Sage. Jurnal Sage. Ini. Oh, langsung di jurnalnya ya Mas ya? Nih. Jadi ada yang namanya peer review gitu ya, review akademik itu. Bagus lah bahasanya dan lebih mudah dimengerti. Cuman untuk dapat ini kan downloadnya pakai DOI-nya ini. DOI-nya ini downloadnya mesti lewat Skyhub. Nah, nggak tahu lah ya.
Gimana Mas untuk minggu depan? Ya, bolehlah nanti mungkin ada usulan siapa yang kita undang atau yang ingin menyampaikan persiapan buat Pak Nardi lagi. Minggu ketiga Pak Nardi siapa ya lagi? Mas Wisnu bukan ya? Setelah Mas Riki, Kayak Indra deh kayaknya deh. saya. Iya. Aku mungkin barengan Pak Yoga ya, yang seni ini sama Mas Ovan juga gitu. Aku tuh setelah Mas Yoga. Mm-mm. Jadi seni rupa dulu terus musik. Saya ingat Iya, tuh. bareng Mas Yoga itu. Ya, yang depan saya yang estetika terapan dengannya visitor upgrade media estetik Thompson. Tapi itu bahas terkait dengan suara dan gerak juga ya Mas ya? Yang punya Mas Indra ya? Iya, banyak tentang video juga film. Boleh lah kita bahas itu ya Mas ya. Jadi nanti baca dulu semuanya. Iya, ini masuk juga nih dari tempatku, Mas Indra. Ya. Ya, Senin depan lagi ya. Kita ulas lagi. Oke Mas, jadi gimana? Ini udah lumayan ya, udah 2 jam lebih. Kurang lebih ya 2 jam. Sudah 3 SKS, Mas. Iya, lebih berat dari kuliahnya lah. Karena menyatukan 3 mata kuliah. Kumpulan kampus. Ya, ini malah lebih padat, lebih berisi lagi. Oke, kalau gitu gimana teman-teman? Segitu dulu ya. Oke Mas. Oke. Saran dan ide-idenya mungkin kita tunggu semua dari teman-teman semua. Mungkin ada ide atau gimana. Ya, saya sih nulis diskusi seni dalam kurung N ya. Pas hari Senin juga ya. Pas hari Senin. Ya mungkin nanti Mas Haris mau bikin posternya atau gimana ya? Jadi sampul. Oke, Mbak Devi nggak pernah kedengaran ya? Mungkin ada 1-2 lagu ya gimana? Lagi lompat-lompat kayaknya. Ya, dengan bocah-bocahnya juga kali ya. Halo? Mbak Devi. Mbak Devi udah istirahat ya? Masih ngajar sih. Tadi bareng Mas Wisnu juga ngajar ya. Mas Haris ngajarnya besok ya? Besok malam ya? Iya betul. Masih di jalan. Di jalan. Oh iya, sip. Saya ngajar di jalan tadi. Iya, di jalan. Ya, kemarin juga ya, waktu kuliahnya yang di jalan juga kali ya? Iya. Ini kuliah malam-malam masih pada mau ya mahasiswanya berarti ya? Mau nggak mau paling ya. Kalau dosennya Mbak Devi mau. Semangat. Saya kok lihat Mas Ovan kayak Pak Johan gitu ya. Apanya? Style-stylenya kayak Pak Johan gitu ya. Mantap Mas Ovan, ya. ring 1. Tapi Mas Ovan yang besar. Ya nanti mau belajar biasa Mas Ovan banyak pengalaman yang baca bukunya kayaknya. Nanti Mas Ovan tadi Bordov tadi ya. Sama-sama ini kesulitan Mas kalau ini. Udah sit in juga kan Mas Bayu udah yang punya pengalaman sit in ini saya nggak pernah sit in. Nggak gimana mungkin nanti ya ada buku-bukunya Mas Bayu sama Mas Ovan. Sama-sama belajar. Ini tadi dikirim ya, minta tolong dikirim Mas Ovan yang Bordov tadi ya. Iya Mas, siap. Oke, teman-teman tercinta. Ya mungkin gitu aja dulu ya. Mas Riki, makasih sudah memberikan juga menjadi pemantik ya. Untuk Pak Nardi besok ya, besok lusa.
Oke, terima kasih teman-teman. Gitu aja ya. Ini kita arsipkan ya. Kita arsipkan rekamannya buat kita juga sih, nggak di-share kemana-mana, hanya buat kita nonton sendiri ya. Ya. Nanti materi-materi kok kalau ada teman-teman ini bisa di-share juga lewat Drive, itu ada linknya di deskripsi di grup kita. Bisa ditambahin kalau ada materi-materi yang bisa ditambahkan. Bang Yopi di sana jam berapa ya? Sama lah sama Makassar. Sama Makassar ya. Oh, sama juga ya. Mas Bayu sama. Mas Bayu. Iya. Iya. Mas Victor ya yang beda banget. Lagi tidur ya. Tidur. Oke, teman-teman, gitu aja ya. Saya hentikan rekaman dan semoga selamat beristirahat ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi besok lusa ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Selamat istirahat. Terima kasih teman-teman.